Apa pendapatmu? Menurut saya itu masih identifikasi fenomena. Kenapa? Soalnya dia masih menjelaskan secara umum tentang banjir gitu, Pak. Oke, baik. Dapat poin. Akhirnya terjawab sudah teka-teki. Jadi kalian, Bapak berharap tuh kalian jangan terkecoh ya. Nah, ya. Nah, tadi ada yang satu anak, tadi siapa tadi ya? Yang ini menyampaikan, Pak di situ ada sebabnya. Ini. Nah, ini terkecoh berarti. Nah, sering dibuang sembarangan. Satu. Ya. Kemudian ada yang terkecoh juga, ini warnanya kok ini sekali ya, kontras sekali ya. Makanya kontras sekali. Nah, kemudian dua, mestinya harapannya kita perlu mengetahui sebab dan akibat dari banjir itu. Kalau kita berbicara harapan, berarti kita berbicara penegasan ulang. Ya ini teks eksplanasi itu nggak ada penegasan ulang, adanya ulasan. Jadi sudah dua orang terkecoh ini ya. Nah, kita lihat lagi, mengapa ini ada disampaikan penyebabnya. Ini juga penyebab mungkin ya ini ya. Pepohonan mampu meresapkan air. Oh enggak, sorry. Kita lihat lagi konsepnya di awal ya. Ini, perhatikan baik-baik. Yang namanya identifikasi fenomena itu bisa ditopang dengan sebab akibat. Jadi, sebab akibat ini tidak hanya ada di rangkaian kejadian atau proses kejadian, tetapi dia muncul juga di bagian identifikasi fenomena, tetapi tidak spesifik. Ini memang ada sebabnya, ada di sini. Tapi ini masih satu kesatuan, yaitu struktur identifikasi fenomena. Ini masih membahas tentang bagian banjir secara umum. Nah, ini sebab tapi tidak ada akibat kok. Berarti ini masih identifikasi fenomena. Tetapi kalau di sini sebab, kemudian paragraf berikutnya atau dalam satu paragraf itu disampaikan sebab dan akibat, nah itu urusannya udah struktur yang lain lagi. Oke. Jadi ini sudah terjawab ya. Ini adalah identifikasi fenomena. Masih ada teks lagi. 2 paragraf ya. Bapak beri poin-poin ini supaya nanti memanggalnya enak ya. Jelas gitu ya pemanggalan paragrafnya. Siapa yang bersedia sampai di sini membaca paragraf ini? Pak. Ya, namu siapa nak? Alexander Rizky absen 1 Pak. Apakah mungkin bisa mikrofonmu di volumenya dibesarkan, volumenya dinaikkan sedikit? Nak? Udah kedengeran belum Pak? Kedengeran tapi di Bapak kecil nggak apalah, dibaca saja nggak apa. Silahkan Alexander. Banjir terjadi tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh 2 faktor. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada beberapa faktor alam dan manusia. Faktor alam merupakan curah hujan yang tinggi, letak geografis berada lebih rendah dari permukaan laut, adanya pasang naik air laut, dan daerah terletak pada cekungan sehingga jalan keluar air menjadi sempit. Oke, terima kasih Alexander yang telah membaca. Ya. Paragraf berikut, siapa yang mau? Ini sampai air meluap ya.
Siapa yang mau? Waktu terus berjalan. Ada tidak yang membaca? Yang ini. Saya bersedia, Pak. Oh ya, silahkan nak. Suaranya masih sama ini. Silakan. Faktor manusia adalah segala hal yang disebabkan oleh manusia, seperti penebangan hutan dengan sembarangan. Tidak melakukan reboisasi, buang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya, sehingga saluran air tersumbat dan kemudian air meluap. Oke, terima kasih. Ya, ini sudah ketahuan ya kata kunci dan ide pokok paragrafnya itu dia akan berbicara tentang apa. Nah, pertanyaannya masih ada waktu 5 menit lagi. Pertanyaannya adalah masih sama pertanyaannya ya. Ini struktur apa? Ya, yang paragraf ini struktur apa? Ini struktur apa? Siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Saya, Pak. Nah, ini 2 orang. Siapa dulu nih? Bebas, ayo. Jawab. Jawab dulu. Bapak nggak bisa melihat siapa yang ngomong tadi soalnya fokusnya ke sini. Sekarang lah jadi nggak ada yang ngomong. Oke, nah siapa tadi yang ngomong tadi? Silahkan. Yang mau berpendapat. Saya, Pak. Ya, Desi absen berapa nak? Absen 17. Nah, lumayan ya. Bapak tandai dulu ya. Oke, Desi sampaikan pendapatmu tentang apa ini? Menurut saya itu merupakan bagian dari rangkaian kejadian. Karena di situ ada pernyataan sebabnya. Ya, ngelag coba. Desi, apakah baik-baik saja? Dan juga ada pernyataan akibatnya. Oke, menurut Desi ada rangkaian sebab dan rangkaian akibat. Lumayan nabung poin hari ini, Desi ya, lumayan. Baik, di sini menurut Desi itu ada rangkaian sebabnya. Rangkaian sebabnya ada di mana? Di sini faktor alam dan faktor manusia. Tapi kayaknya yang akibatnya belum ya Desi ya. Nah ini. Faktor alamnya, jadi penyebab yang pertama bisa merupakan curah hujan yang tinggi. Ya, jadi Indonesia itu karena apa ya, memiliki curah hujan tinggi negara kita itu kadang musim hujan dan musim kemarau itu banyak musim hujannya, maka sering banjir. Ya. Di kebanjiran itu adalah hal yang sudah biasa. Karena curah hujannya tinggi negara kita itu. Kemudian letak geografis berada lebih rendah dari permukaan laut. Nah, contohnya Jakarta itu ternyata diprediksi berapa tahun lagi dia akan tenggelam. Ya karena memang permukaan per tahun itu permukaannya itu menurun berapa senti gitu. Ini lebih rendah ya. Jadi letak geografis faktor yang kedua, penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga adanya, ini Bapak warnai saja biar enak ya. Bapak ganti warna saja. Penyebab yang kedua itu letak geografis. Kemudian penyebab yang ketiga adanya pasang naik air laut.